Rizka udah dibuka. Oke. Rizka sudah dibagikan ke yang lain ya? Sudah Pak, materi hari ini. Oke. Ya. Baik, nanti ini rekamannya saya lanjut ke teman-teman yang lain ya, yang belum masuk. Baik, kita bahas tentang diksi sekarang ya. Diksi itu merupakan kemampuan lain yang harus Anda pahami ketika Anda ingin menulis ya, ketika Anda ingin mengembangkan sebuah tulisan. Nah, diksi ini kalau ejaan kemarin ya diperlukan untuk menulis ya, karena ejaan. Karena kalau dalam berbicara kan tidak ada ejaan dan tanda baca ya. Ya, dalam berbicara itu yang menggantikan ejaan dan tanda baca adalah punktuasi, semacam nada, kemudian jeda, ya, irama dan lain sebagainya. Tapi dalam tulis menulis, ejaan dan tanda baca itu penting ya. Nah, hari ini kita bahas tentang diksi. Kalau diksi baru, baik tulisan maupun lisan, untuk diksi itu diperlukan ya, karena bagaimana kita ingin mengungkapkan sebuah kalimat gitu, atau menulis sebuah kalimat, itu harus mempertimbangkan kata yang digunakan. Jadi kata itu harus digunakan. Nah, kenapa kata yang akan kita tulis harus dipertimbangkan? Karena kata itu punya makna ya. Karena kata itu punya makna. Oleh karena itu, yang akan kita bahas hari ini adalah bentuk dan makna diksi. Jadi bentuk dan makna sebuah kata ya. Bentuk dan makna sebuah kata. Kembali kepada satu slogan bahwa gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini ada kaitannya nanti ya. Jadi bagaimana Anda menggunakan kata yang benar ya. Kemudian bagaimana Anda menggunakan kata yang baik. Jadi tidak selamanya kata benar itu baik ya. Jadi kalau misalnya Anda berbicara di pasar kemudian Anda menggunakan kalimat baku atau kata baku, maka itu tidak baik ya. Karena tidak sesuai dengan situasi pembicaraan. Sebaliknya ketika Anda misalnya berbicara dalam forum resmi ya, dalam diskusi ilmiah, dalam forum yang formal gitu, dalam belajar atau nanti mungkin Anda ketika jadi guru mengajar, maka menggunakan bahasa percakapan sehari-hari itu pun tidak baik. Oleh karena itu, di dalam diksi ini perlu dipertimbangkan apakah sebuah kata yang digunakan itu benar atau baik ya. Kalau benar tentu kaitannya dengan kaidah kebahasaan. Kalau baik kaitannya dengan situasi pembicaraan ya. Saya share ya materi saya share sudah kelihatan nih belum? Sudah ya? Sudah Pak. Baik. Nah, ini materi pilihan kata, bentuk dan makna diksi. Jadi kalau bicara pilihan diksi itu adalah pilihan kata. Jadi bagaimana kita memilih sebuah kata ya berdasarkan maknanya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan situasinya ya, supaya kita bisa menggunakan kata itu dengan baik dan benar. Seperti tadi, baik itu dikaitkan dengan situasi pembicaraan atau dikaitkan dengan norma-norma keagamaan, norma budaya, norma sosial ya. Sedangkan yang benar itu dikaitkan dengan kaidah kebahasaan. Kalau kita ingin menggunakan ejaan yang benar untuk menulis gitu kan, apakah tanda titik atau titik dua, maka ukuran benar dalam penggunaan tanda titik atau titik dua itu bisa dilihat di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB ya. Kalau misalnya Anda ingin menentukan apakah sebuah kata yang akan Anda tulis itu benar, maka Anda itu bisa lihat di dalam KBBI, yaitu jadi itu standar-standar untuk mengukur sebuah kata atau sebuah kata atau tanda tanya tanda baca atau ejaan benar itu dilihat dari kaidah kebahasaan yang memang sudah ada panduan yang baku dalam bentuk pedoman ya, pedoman ejaan, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB, kemudian juga ada yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu panduan untuk menentukan kaidah kebahasaan dalam hal ini tanda baca dan
ejaan, dan kata yang benar itu dilihat dari kamus dan PUEB. Ya. Nah, lain halnya kalau kita bicara bahasa atau kata yang baik. Kata yang baik itu dikaitkan dengan situasi pembicaraan. Nah, ketika kita mengatakan bego, misalnya, bego itu belum tentu tidak baik, ya. Kalau bego itu digunakan dalam situasi yang tepat, situasi yang sesuai, maka kata bego itu masuk ke dalam kategori baik, gitu kan ya. Tetapi kalau kata bego itu digunakan dalam situasi yang tidak tepat, maka kata bego itu bisa menjadi kata tidak baik, ya. Bisa gini, kalau misalnya Anda mengatakan wafat, ya, untuk kucing yang tertabrak, misalnya kucing saya wafat tertabrak mobil. Nah, penggunaan kata wafat tidak baik, walaupun itu halus, ya, tapi situasinya tidak tepat. Kenapa? Kata wafat itu digunakan untuk kucing, ya. Sebaliknya kalau misalnya Anda mengatakan pahlawan itu mati, nah, pahlawan itu mati, itu tidak baik. Jelas dilihat di aspek kesantunan tidak baik, dilihat dari situasinya pun tidak tepat. Ya. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan mati untuk kucing yang tertabrak, kucing itu mati, walaupun mati itu mungkin secara leksikal itu kasar, tapi kalau digunakan di dalam situasi yang tepat, ya, digunakan untuk kematian kucing, ya, maka kata mati itu bisa menjadi baik. Nah, jadi ini pertimbangan ketika Anda menunjukkan sebuah kata itu digunakan dalam sebuah kalimat, ya, terkait dengan situasi dan kaidah kebahasaan. Coba kita lihat sekarang, ya. Kalau kita lihat di sini ada segitiga makna. Apa arti dari segitiga makna ini? Coba Anda perhatikan, ya, ada 3 garis, ya. 3 garis di atas itu tidak terputus-putus, tapi ada garis di bawah horizontal itu terputus-putus, ya. Maknanya begini, kalau kita berbicara atau kalau kita menggunakan sebuah kata, maka dalam kata itu, setiap kata itu memiliki 3 dimensi. Dimensi pertama itu ada simbol, ya, sebuah kata itu pasti mengandung simbol atau ya mengandung simbol. Simbol itu apa? Lambang bunyi. Jadi kalau ada kata bintang, maka kata bintang itu memiliki simbol B, I, N, T, A, N, G. Nah, setiap kata itu pasti punya simbol, punya lambang bunyi, atau sering disebut sebagai fonem, atau sering juga disebut sebagai huruf, ya. Jadi simbol dari sebuah kata itu adalah huruf atau fonem. Kemudian lihat di bagian atas bahwa sebuah kata itu di samping memiliki simbol juga memiliki konsep pengertian. Karena apalah arti sebuah kata kalau tidak ada konsepnya? Atau sebuah bunyi tapi tidak memiliki konsep, itu bukan sebuah kata. Ya, jadi kata itu adalah lambang bunyi yang memiliki makna atau memiliki konsep. Jadi bintang itu punya konsep, yaitu benda langit terdiri atas gas nyala seperti matahari, terutama tampak pada malam hari. Itu merupakan batasan atau definisi atau konsep dari kata bintang. Nah, kemudian lihat di bawah kanan bawah, ya, itu ada reference. Nah, reference itu adalah acuan atau rujukan. Jadi ketika kita mengatakan kata bintang, maka ada gambar, ada objek yang dirujuk, ya. Nah, kenapa ini terputus-putus? Karena setiap kata itu memiliki simbol dan konsep, tapi tidak selamanya kata itu memiliki referensi. Setiap kata itu memiliki simbol dan konsep, tapi tidak semua kata memiliki referensi. Jadi kata yang memiliki
simbol dan konsep dan referen itu terjadi pada kata-kata konkret, ya, atau kata yang bisa dilihat, kata yang bisa dirasa, kata yang bisa didengar, atau kata yang bisa diindra, ya. Kalau bintang jelas ada wujudnya, ya, ada maujudnya, ada bentuknya, ada gambarnya. Kursi itu punya simbol KURSI, punya konsep sebagai alat untuk duduk misalnya, kemudian ada gambar di situ. Nah, kata yang memiliki 3 unsur ini sering disebut sebagai kata konkret, ya. Tapi ada kalanya bahkan mungkin juga 50% dari perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia itu 50% itu konkret, 50% itu yang tidak memiliki referensi. Nah, ada kata yang punya simbol, punya konsep, tapi tidak punya referensi. Kata apa? Sering disebut sebagai kata abstrak. Contoh misalnya kata kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu walaupun dibentuk dari kata konkret ke plus manusia plus an. Jadilah kata kemanusiaan. Tetapi itu tidak ada rujukannya. Tidak ada objek yang bisa digambarkan, tidak ada objek yang bisa dirasakan, ya, tidak ada sesuatu yang bisa dilihat dari kata kemanusiaan. Kata kemanusiaan ketika kita jelaskan apa itu kemanusiaan, kita hanya bisa menjelaskan secara konseptual, teori, ya. Lain halnya dengan apa yang dimaksud dengan bintang. Bintang bisa kita jelaskan dengan teori, dengan konsepnya, dengan batasannya. Bintang juga bisa kita jelaskan dengan melihatkan gambarnya. Ya. Tetapi kata kemanusiaan tidak bisa melihatkan gambarnya. Karena memang kata kemanusiaan itu hanya memiliki simbol dan konsep. Sedangkan referensinya merujuk pada konsep. Ya. Jadi kata-kata yang bersifat abstrak itu hanya punya 2 dimensi. Yang pertama simbol dan yang kedua konsep. Lalu apa kira-kira implikasi dari konsep ini di dalam sebuah dengan diksi, ya? Jadi kalau misalnya Anda ingin menuliskan sebuah kata yang abstrak, maka harus betul-betul Anda jelaskan secara konseptual, ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang jelas sehingga konsep kemanusiaan itu bisa dijadikan, bisa memiliki pengertian yang jelas. Dengan cara apa? Yang nggak mau dengan cara tidak bisa kita menunjukkan bendanya karena itu abstrak. Ya. Kemudian kata kalau Anda ingin misalnya menjelaskan kata yang konkret yang memiliki 3 substansi 3 dimensi itu, bintang, konsep, kata, simbol, konsep dan reference, ya. Maka sangat mudah ketika Anda menjelaskan dengan menunjukkan gambarnya, dengan memperlihatkan gambarnya. Sehingga kalau Anda membuat sebuah buku, ada sebuah konsep, sebuah kata yang konkret, tapi tidak dikenal oleh orang banyak, Anda ingin menjelaskan, ya cukup Anda jelaskan, Anda kemukakan gambarnya, maka dengan seketika itu juga bisa jelas, ya. Jadi yang pertama kita harus memahami sebuah fakta, ya, sebuah fenomena bahwa kata itu terdiri dari kata yang konkret dan kata yang abstrak, ya. Baik, kita lanjut, ya. Kemudian di dalam diksi itu, karena diksi itu berbicara mengenai bentuk dan makna sebuah kata, ya, maka ada beberapa kata yang memiliki, jadi ada beberapa kata yang memiliki makna sama, yang sering kita sebut sebagai sinonim, ya, persamaan makna. Kalau kita kritis, apakah betul 2 kata yang dianggap sinonim itu punya makna yang sama? Ya, semacam begini misalnya, hasil, produksi, prestasi, keluaran, itu merupakan kata yang dianggap sama maknanya. Hasil, produksi,
prestasi keluaran. Tetapi di balik ini semua, kata-kata yang memiliki makna sama ini ternyata tidak bisa saling menggantikan dalam sebuah kalimat. Ya, kata-kata yang kita anggap memiliki makna itu punya kolokasi masing-masing. Kalau lebih jelas kita lihat contoh di yang kedua, besar, raya, akbar, agung. Ya, besar itu sinonim dengan raya, sinonim dengan akbar, sinonim dengan agung. Tapi tidak selamanya dalam konteks kalimat, dalam semua konteks kalimat, besar, raya, akbar, agung tidak bisa saling menggantikan. Contoh misalnya, ada rapat akbar. Apakah bisa kita ganti dengan rapat agung? Kan? Apakah bisa kita ganti dengan rapat besar? Apakah bisa kita ganti dengan rapat raya? Hari raya mungkin masih bisa dengan hari besar, tapi bisa nggak dengan hari akbar? Hari agung mungkin masih bisa dalam konteks dalam terminologi agama Kristen ada hari agung gitu atau perayaan agung. Ya. Kemudian apalagi kalau sudah kebesaran, tidak bisa dengan perayaan, keakbaran, atau keagungan. Jadi, apa yang dianggap sebagai sinonim itu adalah persamaan makna, pada nyatanya tidak bisa saling menggantikan. Jadi bisa kita, jadi sebetulnya yang dimaksud dengan sinonim itu adalah dua kata atau lebih yang memiliki kemiripan makna. Ya, karena memang pada konteks kalimat tertentu dua kata yang kita anggap sama maknanya itu ternyata tidak bisa saling menggantikan. Atau misalnya kata manusia dengan orang katanya sinonim. Tapi kalau kata manusia sudah bergabung dengan kata asing, manusia asing, apakah bisa misalnya kata orang bergabung dengan kata asing, manusia asing, orang asing? Bisa, tapi beda maknanya. Manusia asing itu berbeda dengan orang asing. Ini artinya kata manusia dengan kata orang itu memang sinonim, tapi tidak bisa dikatakan sebagai dua kata yang memiliki makna yang sama. Tapi bisa kita jelaskan bahwa kata-kata sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki kemiripan makna. Ya. Kemudian yang kedua ada homofon, ya, sama bunyi. Nah ini coba bisa Anda lihat ya. Ada kata bank ya, tulisannya beda tapi pengucapannya sama. Rock ya, penulisannya sama, penulisannya beda tapi pengucapannya sama. Ini homofon, yang homo itu ponnya. Yang sama itu bunyinya tapi tulisannya berbeda. Kemudian ada lagi ya, homograf. Yang homo itu grafnya, tulisannya sama tapi cara pengucapannya berbeda. Ada sedan, ada sedan, ada teras, ada teras, ada apel, ada genting, ada genteng, ada genting, ada kalau genting itu nanti ya sedan, sedan. Nah, kalau Anda perhatikan perbedaan atau kenapa ini homograf, tulisan sama diucapkan berbeda karena ada di dalam bahasa Indonesia itu ada dua bunyi vokal ya yang dilambangkan dengan huruf yang sama, yaitu E dan E. Ya, sehingga apel dengan apel itu tulisan sama, tapi pengucapannya berbeda. Tapi dalam bahasa Indonesia ada kata yang homograf, tulisan sama tapi diucapkan berbeda yang tidak disebabkan oleh adanya dua bunyi ya yang dilambangkan oleh huruf yang sama. Contoh adalah tahu. Ya, tahu itu baik yang tahu mengetahui maupun tahu yang bermakna tempe itu sama-sama ditulis dengan huruf yang sama, T A H U ya. Apakah Anda tahu? Kan nggak mungkin kita. Tapi apakah Anda tahu ya? Saya ingin makan tahu, bukan saya ingin makan tahu. Nah, tapi tahu dengan tahu ini ditulis secara dengan lambang bunyi yang sama. Tahu, tapi pengucapannya berbeda. Itu homograf. Ya. Baik, saya jeda dulu ya. Barangkali di antara Anda ada yang mau bertanya dulu, silakan. Halo.
Anissa Larasati ada hadir? Anissa, Iya Pak, kenapa Pak? oke. Bisa dipahami maksud apa yang saya sampaikan? Bisa Pak. Nah, ya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Ya, kalau tidak kita lanjut dulu ya. Kita baru bahas monograf. Homograf ya, homograf. Ya, kita lanjut ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Selanjutnya ada homonim ya. Homonim itu sama tulisannya, bunyinya beda. Jadi sama tulisan ya dan sama bunyi tapi maknanya berbeda. Ini homonim. Misalnya kita menemukan kata bisa ya. Bisa yang pertama bermakna racun, bisa yang kedua bermakna dapat ya. Apakah kamu bisa? Nah, berarti bukan pertanyaan apakah kamu racun ya. Tapi apakah kamu dapat atau bisa itu dengan dapat itu memang tidak juga sama ya, tapi bisa itu semacam kemampuan ya. Tapi kalau bisa itu dalam bentuk benda atau racun. Kemudian buku dalam arti satu bisa kitab ya, buku, lembaran-lembaran kertas ya. Kemudian buku yang kedua bisa bagian dari bambu. Jadi kalau Anda punya satu batang bambu, maka bambu itu terdiri dari bagian-bagian ya. Itu namanya buku. Kemudian rapat, yang pertama rapat dalam arti musyawarah ya. Yang kedua rapat dalam arti memang tidak ada jarak antara satu dengan yang lain, rapat gitu ya. Kemudian yang masih berkaitan dengan diksi ada terkait dengan hiponim atau hipernim. Jadi hiponim itu ada di bagian bawah, kalau hipernim itu ada di bagian atas. Misalnya kata buah, buah itu merupakan kata atasan yaitu hipernimnya, sedangkan hiponim dari kata buah itu adalah nangka gitu kan, duren, kemudian nanas, jambu dan lain sebagainya. Jadi kalau nangka itu merupakan hiponim dari buah ya. Tapi buah merupakan hipernim dari nangka. Merpati, nah hiponim dari burung ya. Bunga hipernim dari mawar, hipernim dari anggrek, hipernim dari, jadi kalau yang namanya hiponim itu bagian bawah ya, sedangkan hipernim itu bagian atas. Jadi sebuah kata itu yang memang di dalam itu punya bagian-bagian ya, punya bagian-bagian semacam makhluk ya. Makhluk itu kan bisa malaikat atau bisa makhluk bisa makhluk hidup. Ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup gitu kan ya. Makhluk hidup itu nanti bagi-bagi lagi ada manusia, tumbuhan, hewan. Maka tumbuhan itu merupakan hiponim dari kata tumbuhan itu hiponim dari makhluk hidup ya. Makhluk hidup hipernim dari manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kemudian ada juga polisem. Kalau polisemi itu adalah sebuah kata yang berpotensi memiliki banyak makna. Ya. Nah, berpotensi memiliki banyak makna tergantung pada konteks kalimatnya. Di sini ada contoh kepala. Maka kepala itu sebetulnya secara asalnya itu kepala itu merupakan bagian jadi bagian utama dari tubuh manusia ya. Bagian utama. Kenapa bagian utama? Sebab saya bisa mengidentifikasi seorang dari kepalanya. Saya bisa bertemu dengan seorang sehingga saya bisa mengatakan, oh ini Ahmad karena saya mengenali kepalanya. Tapi kalau saya bertemu dengan seorang tanpa kepala, walaupun itu walaupun saya kenal dengan dia, tapi saya tidak bisa mengidentifikasi siapa orang itu. Karena dari kepala lah kita bisa mengetahui identitas seseorang ya. Nah, kepala itu bagian yang utama. Nah, kepala itu punya potensi
polisem ketika kata kepala digunakan dalam konteks atau dalam konteks kalimat atau konteks kata yang lain. Nah, kata kepala yang asalnya kepala manusia berkembang menjadi kepala sekolah, kepala stasiun, kepala negara, kepala kepala kelurahan, ya, kepala desa, dan lain sebagainya. Jadi kepala itu punya makna bagian utama. Karena punya makna bagian utama ini, maka kepala itu bisa juga digunakan untuk menggandeng kata-kata konsep-konsep yang lain. Kemudian ada kali, ya. Kali pertama, kemudian kali kedua, kali ketiga. Tapi kalau kali, ya, satu, kali yang berarti kali sungai dengan kali yang berarti X itu, ya, itu bukan polisem. Kalau itu lebih pada dua kata satu kata memiliki makna yang beda. Itu sama dengan bisa, ya, homonim, ya, kalau itu. Kemudian bandar, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin Anda menemukan kata daun, ya. Daun itu ada daun itu sebetulnya daun itu yang punya makna sebenarnya itu makna asal itu daun itu bagian dari tumbuhan yang berwarna hijau dan sebagai pusat atau sebagai fotosintesis, ya. Nah, kemudian daun itu juga punya potensi untuk punya makna yang lain ketika kata daun itu bergabung dengan daun telinga, daun pintu, atau ada juga daun jendela, ya. Kemudian selanjutnya ada antonim, ya. Antonim itu lawan kata. Kalau kita berbicara lawan kata itu artinya kata yang punya makna sebaliknya, ya. Semacam hidup dan mati, ya, hidup dan mati. Nah, di sini ada beberapa kategori, ya, ada antonim mutlak, ada antonim kutub relatif gradasi, ada antonim relasional, ya, ada antonim hierarkial, ada antonim majmuk, ya. Nah, ini coba bisa dilihat contoh-contohnya, ya, makna-makna dari antonim tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ini ada makna denotasi dan makna konotasi, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kata itu, kemungkinan kata itu punya makna konotasi. Jadi kalau makna konotasi itu bisa aja maknanya itu bisa menjadi halus gitu kan, atau positif, juga bisa menjadi negatif. Denotasi itu adalah makna asli atau bukan makna leksikal, ya. Makna leksikal dari sebuah kata itu denotasi. Dari mana kita bisa melihat makna leksikal dari sebuah kata atau makna denotasi dari sebuah kata? Nah, kita bisa lihat kamusnya, ya, kamus. Kalau misalnya Anda ingin melihat atau mencari makna kata amplop, Anda cari di dalam kamus, maka Anda akan menemukan makna amplop adalah wadah surat, misalnya. Maka amplop adalah wadah surat itu merupakan makna denotasi. Jadi amplop itu punya makna denotasi. Lalu dalam konteks kalimat yang lain atau dalam konteks tuturan yang lain, kadang-kadang amplop itu sudah tidak lagi bermakna wadah surat, ya, tetapi makna sogokan gitu misalnya. Uang sogokan. Supaya cepat beres, berilah amplop. Nah, amplop itu bukan amplop dalam kalimat itu bukan bermakna wadah surat, tapi makna uang sogokan. Jadi kata amplop sudah melenceng dari makna sebenarnya, bahkan menjadi makna negatif, ya. Maka itu maknanya disebut dengan makna konotasi. Atau ada lagi makna konotasi ini menjadi positif. Misalnya dalam kata haji. Haji itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kalau kita lihat asal katanya, kata haji tidak punya makna konotasi apapun, ya, positif saja gitu kan.
atau biasa-biasa saja gitu. Nabi Muhammad saja hampir tiap tahun, Nabi Muhammad setiap tahun menunaikan ibadah haji, tidak pernah diceritakan dalam sejarah Rasulullah itu ada sebutan Nabi itu untuk Nabi Muhammad itu Haji Muhammad. Karena haji bagi orang Arab itu merupakan sesuatu yang memang biasa-biasa saja. Nah ini berbeda dengan orang Indonesia. Ketika orang Indonesia berangkat haji, pulangnya itu agak berbeda kalau di depan namanya tidak diembel-embeli kata haji. Ini menunjukkan kata haji dari bahasa Arab sudah mengalami makna konotasi positif, ya. Jadi orang itu lebih bangga kalau punya gelar haji. Padahal haji itu sebetulnya sebuah sebutan yang biasa-biasa saja kalau di Arab itu. Nah, kemudian juga ada yang namanya kata perempuan. Nah, kata perempuan itu sebetulnya kata perempuan itu kan merupakan kata yang punya makna mulia gitu kan ya. Kalau kita lihat dari akar katanya, perempuan itu berasal dari kata empu, ditambah awalan per dan akhiran an. Jadi perempuan. Perempuan. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, orang macam apa zaman dulu yang diberi gelar empu? Nah, orang sejarah pasti tahu. Tidak ada seorang empu itu yang diceritakan dalam sejarah seorang maling gitu misalnya. Tapi empu itu adalah orang yang punya ilmu, orang yang punya kelebihan di tengah masyarakat, orang yang dihormati. Kita mengenal ada empu gandring, empu tantular, empu sindok, dan lain sebagainya. Semua diceritakan sebagai orang-orang yang mencatatkan sejarah sebagai orang yang punya nilai plus dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Nah, begitu mulianya seorang perempuan, maka kata perempuan itu menjadi sebutan untuk sosok seorang wanita zaman dulu. Ya. Nah, kata perempuan ini mengalami konotasi negatif ketika datang orang Jepang. Orang Jepang datang ke Indonesia serdadunya, mereka bertanya kepada masyarakat pribumi, mana perempuan-perempuan buat saya. Nah, kata perempuan saat itu mengalami konotasi negatif, ya, karena kata perempuan dimaknai oleh mereka itu sebagai wanita penghibur. Maka setelah pasca kemerdekaan, ya, kata perempuan itu tidak digunakan lagi, kemudian muncullah kata wanita. Maka di dalam kementerian di Orde Baru itu ada satu lembaga kementerian namanya Peranan Wanita. Nah, setelah pasca reformasi, nah lembaga kenegaraan yang dulunya Peranan Wanita diganti menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Nah, jadi kata perempuan itu sudah mengalami beberapa perubahan, ya. Ada pertama konotasi negatif, kemudian sekarang diubah lagi menjadi dikembalikan lagi kepada makna asalnya, ini memiliki makna atau konotasi positif lagi, ya. Nah, kemudian di dalam diksi pun kita mengenal ada kata abstrak dan kata konkret. Ini terkait dengan penjelasan saya di awal ketika menjelaskan segitiga makna, ya. Kata konkret itu adalah kata yang memiliki tiga dimensi, ada lambang, ada konsep, kemudian ada referen, ya. Sedangkan kata abstrak itu kata yang hanya memiliki lambang, konsep, dan tidak memiliki rujukan. Referensinya itu langsung merujuk kepada konsep. Kemudian ada kata umum, ada kata khusus, ya. Nah, kata umum, kata khusus ini akan lebih jelas kalau saya gambarkan kalau saya berikan contoh seperti ini misalnya, ya. Kata umum untuk kata memasak, ya. Memasak itu umum. Anda mau misalnya membakar jagung, sebetulnya substansi itu memasak, ya.
Mau merebus air itu memasak. Jadi masak memasak itu adalah kata umum. Ada kata khususnya, yaitu misalnya kalau Anda memasak dengan menggunakan air itu namanya direbus, merebus. Kalau Anda memasak nasi itu namanya menanak. Kalau Anda memasak dengan menggunakan bara itu namanya membakar. Ya. Kalau Anda memasak dengan menggunakan misalnya uap air gitu, uap air itu namanya mengukus. Jadi kata memasak itu umum, kata khususnya itu mengukus, menanak, menggoreng, ya, merebus, membakar, menggarang, mengasap dan lain sebagainya. Nah, itu kata umum, kata khusus. Nah ini nanti pemahaman seperti ini bisa perlu Anda ketahui ketika Anda membuat sebuah tulisan, sasaran pembacanya siapa. Kalau sudah bisa terdefinisi, misalnya sasarannya adalah masyarakat umum, maka gunakanlah kata-kata yang memang kata-kata umum yang memang bisa dipahami oleh masyarakat umum, ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kata populer, ya, dan kata kajian. Nah, kata populer dan kata kajian. Kalau dalam penelitian bersifat akademis misalnya, ya, nanti Anda akan membuat skripsi. Nah, maka kata-kata yang digunakan dalam skripsi itu mungkin lebih banyak kata kajiannya. Anda menggunakan kata populasi, misalnya kata makro, volume, unsur, syahi, H2O, misalnya karbo, dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Ketika misalnya Anda menulis sebuah tulisan, ya, yang tentang sebuah objek gitu kan, dan tulisan itu akan dibaca oleh orang yang memang memiliki latar belakang pendidikan sama dengan Anda. Di sini Anda tata boga gitu kan, Anda ingin meneliti tentang tata bogaan, dan penelitian itu akan diujikan di depan ahli di bidang tata boga dan akan dipublikasikan untuk dibaca orang yang memang bergerak di bidang tata boga. Maka di dalam penulisannya itu Anda diharuskan menggunakan kata-kata kajian. Jadi kata-kata kajian itu adalah kata-kata yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu, ya, oleh kalangan tertentu. Tetapi kalau hasil penelitian Anda ini akan diubah dalam bentuk tulisan lain supaya bisa dipahami, dibaca oleh orang umum banyak, ya, tidak terbatas kepada bidang profesi apa, masyarakat umum, orang kota, orang desa, anak-anak, dewasa, itu kan menjadi sasaran dari tulisan Anda, maka kata-kata kajian yang tadi di dalam penelitian itu Anda ubah menjadi kata populer. Ketika Anda mau menuliskan kata populasi dalam penelitian Anda, karena Anda akan ubah ke dalam bentuk yang lain dan ingin dibaca oleh orang banyak, maka jangan munculkan kata populasi, ganti dengan kata penduduk. Jangan munculkan kata makro, ganti dengan kata besar. Artinya, penduduk, besar, isi bagian, dan sah ini itu merupakan kata populer. Kenapa? Sebab kata-kata ini bisa dipahami oleh orang banyak, masyarakat umum, ya, yang tidak terbatas oleh latar belakang pendidikan apa, profesi apa. Semua profesi memahami apa itu penduduk, apa itu besar, apa itu isi, apa itu bagian, apa itu sah, ya. Sebaliknya, tidak semua orang memahami populasi, tidak semua orang memahami makro, tidak semua orang memahami volume, dan tidak semua orang memahami unsur apalagi syahid, ya. Kata-kata ini hanya dipahami oleh orang yang memang punya latar belakang pendidikan atau profesi yang sama dengan penulisnya, ya. Itu kata-kata populer dan kata-kata kajian. Nah, ini penting sekali terkait dengan tulisan yang Anda ingin buat, karena setelah saya lihat, ya, banyak di antara Anda adalah hasil penelitian, kajian yang bersifat akademis. Nah, sekarang tinggal putuskan oleh Anda, apakah Anda ingin mempublikasikan tulisan Anda itu untuk dibaca oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan Anda,
Atau misalnya tulisan ini akan saya publikasikan untuk dibaca oleh orang banyak. Maka disinilah Anda harus mengubah kata-kata kajian menjadi kata-kata populer. Begitupun mungkin dalam kalimat-kalimatnya ya. Mungkin kalimatnya dalam penelitian agak rumit-rumit, nah kemudian diubahlah menjadi kalimat yang ringan-ringan tapi memang bisa menyampaikan gagasan yang Anda maksudkan. Nanti kita lihat ketika kita bicara tentang kalimat efektif ya. Nah, kemudian di sini ada elipsis ya, naik motor, sepeda motor. Jadi kalau kita bicara naik motor itu berarti kita naik sepeda motor ya. Kalau kita naik kereta berarti naik kereta api. Tapi hati-hati untuk kata kereta ini karena ada sebagian daerah di Indonesia itu kata kereta tidak dimaknai sebagai kereta api, tapi kereta itu dimaknai sebagai mobil. Mungkin di Medan itu naik kereta bukan berarti naik kereta api, tapi naik mobil. Di Malaysia pun mungkin kereta itu adalah mobil ya. Kemudian generalisasi ya, ibu kandung karena dari ibu kandung muncullah ayah kandung ya. Walaupun ayah dan anak tidak mengandung, yang mengandung itu ibu, karena maknanya tidak lagi dikaitkan dengan mengandung atau tidak mengandung, tapi dianalogikan. Ada ibu kandung, ya, ada ayah kandung, ya, muncullah ayah kandung, anak kandung, kakak kandung, adik kandung, ya. Kemudian ada spesialisasi sarjana. Nah, ini artinya sebuah makna itu berubah, mengalami pergeseran, ya. Dulu kata sarjana itu sebetulnya sebutan bagi orang yang berilmu, yang pintar, cerdas, ya. Cerdas tapi tidak harus dihasilkan oleh perguruan tinggi. Pokoknya orang yang berilmu, orang yang cerdas, sekalipun tidak dilahirkan atau bukan alumni sebuah perguruan tinggi, maka dulu itu dikatakan sarjana. Tapi saat ini sarjana sudah mengalami penyempitan makna, hanya diperuntukkan bagi lulusan dari perguruan tinggi. Itu sarjana. Ya. S1, kalau D3 kan bukan sarjana, ya, tetapi sarjana khusus untuk lulusan perguruan tinggi strata 1. Nah, Anda nanti lulusan karena S1, nanti Anda akan menjadi sarjana. Kemudian ada sinestesia, wajahnya manis, pengalamannya pahit. Jadi ini ada sifat-sifat kebendaan yang diterapkan kepada objek orang ya. Wajahnya manis, pengalamannya pahit, kata-katanya pedas ya. Mukanya masam gitu kan, dan sebagainya. Kemudian ada onomatopea atau monomatopae, semacam toke, cicak. Nah, ini penyebutan sebuah nama didasarkan kepada image ya, atau ya image benda, bukan image, kesan ya, kesan dari benda itu. Kenapa disebut toke? Karena dari suaranya toke. Kenapa disebut cicak? Karena dari suaranya. Tekukur juga, simeong juga seperti itu ya. Embe mungkin di daerah Sunda itu ada nama binatang embe, itu juga dari suaranya. Kemudian ada apelativa. Nah, mujair itu, kenapa mujair disebut mujair? Karena ini merupakan nama ikan ya. Ikan itu ditemukan oleh seorang yang bernama Muhammad Jahir. Ya, maka mujair. Di tempat lain ada nila ya. Nah, untuk mujair itu kenapa mujair? Karena ditemukan oleh orang yang bernama Muhammad Jahir. Jadi mujair. Volta, vol, mungkin orang teknik hafal nih. Vol itu satuan arus ya. Kemudian kenapa disebut satuan arus? Karena yang menemukan ini adalah seorang yang bernama Polta ya. Depannya Thomas Polta atau apa, saya kurang paham ya. Kemudian ada antroponomorfisme ya. Perut bumi, bibir pantai, punggung gunung ya, kaki gunung dan sebagainya. Jadi perut bumi, bibir pantai, kaki gunung, kemudian punggung gunung ya. Mungkin ada
bagian-bagian yang ada di dalam tubuh manusia diterapkan untuk alam, ya. Itu namanya antropomorfisme. Kemudian ada oksimoros, ya, siulan nakal, rayuan maut. Terus apa lagi? Siulan nakal, rayuan maut. Ya mungkin bisa dilihat ya contoh-contoh yang lain. Kemudian ada peralihan dari acuan konkret ke acuan abstrak, memeras cucian, memeras otak, memeraih buku, meraih cita-cita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perubahan makna di sini ya, nanti silakan Anda baca lagi, gunakan kata-kata langsung ya. Kelangsungan kata nanti coba Anda dibaca, nanti kalau saya sudah ini ya, Rizka sudah saya kirim ini materinya ya. Iya, Halo? Pak. Oke, ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, ada yang perlu ditanyakan dulu. Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Kenapa saya, Pak, Rizka? Oh, Rizka, ya silakan Rizka. Kenapa kalau antonim itu nggak masuk ke diksi, Pak? Antoni masih masuk ke diksi. Rizka dari mana ini informasi tidak ini? Penasaran aja, Pak. Tadi Oh soalnya iya, nggak ada antonim gitu di jelas. slide. Ya, antonim itu tadi ada antonim itu bentar ya. Ada yang pertama tadi yang mutlak itu tuh antonim. Nah ini nih. Bentar ya. Antonim itu yang mutlak, cuman saya tadi tidak menjelaskan sedetail ya. Nah ini nih. Nah antonim ya. Antonim itu lawan kata. Jadi dua kata yang memiliki makna berlawanan ya. Nah ini antonim, lawan kata. Jadi kalau secara umum itu misalnya malam itu berlawanan dengan siang ya. Laki-laki berlawanan dengan perempuan. Tapi dari sekian antonim itu bisa dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada antonim mutlak, artinya lawannya itu ya sudah tidak ada pilihan, gitu kan? Antara A, B, nggak mungkin dengan C, nggak mungkin dengan D. A pasti dengan B, ya. Hidup itu pasti dengan mati. Nah gitu. Malam itu pasti dengan siang. Wanita itu pasti dengan pria. Itu antonim mutlak. Jadi satu kata itu punya lawan kata satu, tidak mungkin dengan yang lain. Ada antonim kutub atau relatif atau gradasi. Nah, jauh dan dekat. Jauh dan dekat. Dikatakan jauh itu kalau ada pembanding, ya. Misalnya kalau Anda misalnya membandingkan Jakarta itu jauh atau dekat, misalnya. Oh jauh, gitu kan misalnya. Oh dekat. Kata orang Bekasi dekat, kata orang Bandung itu jauh, ya. Sebaliknya Jogja itu dekat. Kata siapa? Kata orang Solo, tapi orang Bandung itu jauh. Nah, misalnya. Jadi itu gradasi tergantung pembandingnya. Kalau antonim itu termasuk misalnya pendek, ya, tinggi dengan pendek. Nah, tinggi dengan pendek. A lebih tinggi daripada B, maka kita katakan B itu tinggi, A itu pendek. Tapi kalau B misalnya dibandingkan dengan C yang lebih tinggi, maka B itu pendek dan C itu tinggi. Jadi itu relatif, tergantung pembandingnya atau tergantung sudut pandangnya apa. Yang ketiga ada antonim relasional, ya. Membeli dengan menjual, suami dengan istri. Ya maaf tadi suami dengan istri ya membeli. Jadi suami dengan relasi itu misalnya berpasangan, selalu berpasangan ya. Kalau wanita dengan pria itu memang antonim mutlak ya, tapi kalau sudah suami dengan istri itu relasional. Membeli dengan menjual. Sekarang kalau sopir dengan penumpang itu juga bisa relasional ya. Suami dengan istri itu relasional. Kemudian ada
antonim hierarkial, gram dengan kilogram. Nanti di atasnya ada lagi dari gram, mungkin dari gram dengan on. Nanti ons dengan kilogram. Kilogram bisa dengan kuintal, kuintal bisa dengan ton. Nah itu antonim hierarkial. Kemudian ada antonim majemuk, ya. Berdiri itu bisa dengan duduk, tidur, tiarap, jongkok, ya. Itu majemuk. Jadi sebuah kata yang memiliki lawan banyak, ya, makna lawan, memiliki makna memiliki lawan makna yang banyak, itu antonim. Jadi itu Rizka, ya, antonim itu masuk ke dalam diksi, ya. Halo, bisa dipahami Rizka? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Hari ini kita pengganti, ya. Jadi hari Rabu kita masuk lagi, ya. Iya, Pak. Di jam yang Baik. sama, Pak. 3:30 Ya. atau jam 3. 3:30 aja, ya. Tanggung, soalnya kita sholat dulu, ya, hari ini, ya. Oke, Pak. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, ya, coba Anda ambil satu tulisan Anda, ya. Ambil satu tulisan Anda yang sudah dikumpulkan ke saya, tapi ambil satu tulisan Anda, coba Anda perbaiki, ya, ejaan, tanda baca, dan diksinya, ya. Ejaan, tanda baca, dan diksinya. Nah, dikumpulkan nanti minggu depan, jangan hari Rabu, ya. Hari Rabu saya akan bahas tentang kalimat efektif. Jadi di tugas itu nanti Anda perbaiki ejaan, tanda baca, diksi, dan kalimat efektifnya. Jadi kita mulai sekarang coba garap tulisan Anda, ya, perbaiki tulisan dari aspek kebahasaannya, ya, sehingga menghasilkan sebuah tulisan yang memang enak dibaca, ya, kemudian jelas, ya, kemudian tidak mengandung ambiguitas dan lain sebagainya, ya. Sebagai contoh misalnya gini, ya. Tapi Anda bisa aja langsung perbaiki semacam gini misalnya, ya. Bentar. Ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Nah, ini saya ambil dari tulisan siapa nih? Ini ada Siti Nadilah, Siti Nadiah Nurul Fadilah, ya. Saya ambil 3 paragraf aja. Tapi Anda nanti mengerjakannya langsung di sini, ya. Langsung di sini. Kalau bisa Anda kerjakan dengan menggunakan ini, ya. Misalnya mungkin Anda sudah bisa menggunakan TrackCeng, ya. Kalau tidak tahu, nanti akan saya share, ya, bagaimana tutorial menyunting, ya, bukan memperbaiki kalimat dengan menggunakan TrackCeng, ya. Nah, ini TrackCeng ini sebagai salah fasilitas untuk mengedit sebuah teks, tapi tidak sampai menghilangkan, gitu kan, ya. Jadi jejak perbaikannya masih tampak. Contoh misalnya begini, ya. Ini misalnya saya melihat ini misalnya, ya, ini kalau misalnya stunting itu kan istilah asing, ya. Ada istilah dalam bahasa Indonesia-nya misalnya gitu. Nah, maka kalau ini misalnya stunting ini dianggap sebagai istilah asing, maka dalam kaidah ejaan itu kita harus menggunakan tanda huruf miring, ya. Nah, ini. Ini akan kelihatan nih di sini, ya. Akan kelihatan di sini. Bentar. Nah, kemudian di sini sustainable, ya, kalau istilah ini, tapi kalau nama lembaga, ini nama lembaga atau istilah, misalnya kalau istilah itu gunakan huruf miring, ya.
Tapi kalau bukan istilah nama lembaga, semacam misalnya PBB itu apa sih, UNO ya, United Nation Organization, maka itu tidak perlu menggunakan huruf miring. Ini nama itu nama sebuah lembaga. Ya. Nah, kemudian kita ingin misalnya kalau misalnya ada manusia merupakan istilah luas yang menggambarkan status gizi, baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Misalnya di sini saya akan ada di antara. Nah, ada istilah bentar di antara kalau tidak salah. Misalnya di antara. Nah, ada penulisan di antara ini ya. Di antara itu kan harusnya dipisah ya. Coba Anda perbaiki dipisah sini ya, bisa. Di antara. Kemudian stunting Anda miringkan ya. Akan tetapi di sini, nah akan tetapi itu coba kalau Anda lihat di akan tetapi ini tidak bisa, akan tetapi ini harusnya begini ya. Titik dulu, baru akan tetapi, hanya besar ya. Akan tetapi, kemudian kasih tanda koma di sini. Nah, ini kalau kita menggunakan TrackChange itu akan kelihatan seperti ini ya. Tapi kalau sudah Anda bereskan perbaikannya, tinggal review aja di sini ya. Tinggal original, maka akan muncul perbaikannya semacam ini ya, mana akan tetapi tadi. Oh. Tapi belum diperbaiki ya. Ya. Jadi nanti silakan Anda perbaiki ya. Nanti minggu depan, hari Rabu depan ya, kita akan presentasi hasil perbaikan Anda ya, nanti satu-satu untuk mempresentasikan ya. Betul nggak Anda memperbaiki dari aspek kebahasaannya itu. Jadi ada 3 poin ya yang harus Anda perbaiki. Pertama, ambil tulisan Anda satu saja. Mau apa tulisan yang pertama, kedua, ketiga silahkan ya. Tapi Anda ambil satu tulisan, kemudian Anda perbaiki ya. Pertama perbaiki ejaan, kedua tanda baca, ketiga Anda perbaiki diksi, dan keempat Anda perbaiki kalimat efektifnya. Nah, kalimat efektif akan kita bahas nanti di hari Rabu besok ya, tanggal 2 ya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Pak. Oke. Jadi tugasin untuk minggu depan ya. Hari Rabu kita masih bahas materi tentang kalimat efektif. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Ya, kalau cukup, baik kita akhiri pertemuan hari ini ya, sampai bertemu hari Rabu ya.